Baik, selamat malam Caca Anissa dan juga pemirsa TV One. Betul sekali, Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka ini memang saat ini masih melakukan desain dari pembentukan struktur kabinet di masa pemerintahannya. Sejumlah dari tokoh politik dan juga pengamat politik ini menilai tidak menutup kemungkinan koalisi dari Prabowo Gibran ini nantinya akan menjadi koalisi yang besar atau koalisi gemuk. Lalu bagaimana tanggapan dari masyarakat tentang hal tersebut? Kita akan sama-sama berbincang dengan masyarakat. Iya, selamat malam Mas. Malam. Selamat malam Mbak. Ini dengan Mbak siapa dan Mas siapa? Amanda. Dan Mas siapa? Saya Fadil. Ke Mbak Amanda dulu. Mbak Amanda, ini kan presiden terpilih ini sudah diumumkan oleh KPU dan akan dibentuk kabinet baru. Nah, diprediksi ini nanti akan terbentuk kabinet yang gendut atau besar. Tanggapannya seperti apa, Mbak? Oke, kalau dari pendapat saya pribadi untuk kementerian saat ini sih dirasa sudah cukup efektif ya. Dan saya rasa job desk-nya juga sudah menyangkut job desk yang krusial untuk negara gitu ya. Jadi bisa dimaksimalkan saja untuk kementerian yang saat ini ada, agar anggarannya juga bisa dimaksimalkan sih di masing-masing kementerian gitu sih. Gitu sih Mas pendapat saya. Kalau dari pendapat Mas sendiri bagaimana Mas Fadil melihatnya untuk ini? Kalau misalnya pendapat pribadi saya sih gemuknya gemuknya komponen kementerian saat ini adalah suatu wujud negarawan dari seorang presiden terpilih ya, karena dia bisa mengayomi partai-partai pengusungnya dan bisa merangkul di mana aspirasi-aspirasi dari oposisinya gitu. Selagi kementerian tersebut memiliki job desk yang rigid dan jelas, menurut saya makin banyak kementerian atau semakin rigid job desk kementerian tersebut itu semakin mudah dipertanggungjawabkan. Gitu sih Mas. Setuju gak kalau misalkan nanti ada penambahan dari kementerian di kabinet Prabowo Gibran ini? Kalau menurut saya cukup setuju ya, karena balik lagi semakin terperinci dari kementerian tersebut, berarti job desk-nya kan semakin jelas ya. Untuk itu pertanggungjawaban terhadap kita masyarakat sendiri kan semakin jelas gitu. Kalau dari Mbaknya sendiri bagaimana melihatnya? Oke, kalau pandangan aku sendiri sih sebenarnya setuju-setuju aja Mas. Asal dibikin transparan, jadi juga masyarakat juga bisa melihat bagaimana kinerjanya dari masing-masing kementerian gitu sih. Mas, kalau dilihat dari kementerian di masa era Jokowi sekarang ini sudah cukupkah atau perlu ada penambahan? Melihatnya seperti apa? Kalau misalnya dari janji-janji politiknya Prabowo Gibran saat terpilih kemarin ya, menurut saya perlu ada penambahan kementerian-kementerian ya, karena beberapa janji beliau itu butuh perhatian khusus mungkin ya. Seperti apa Mas? Mungkin seperti makan siang gratis, karena kan makan siang gratis itu kan kita untuk cukup cakupan nasional itu mungkin complicated kan, sangat complicated, karena untuk itu kita membutuhkan cukup banyak vendor catering, terus distributor dan lain sebagainya gitu. Mbak, ini sedikit saja terkait tadi Mbaknya setuju kan tentang efisiensi dengan bertambahnya kementerian, tentunya akan ada anggaran yang dikeluarkan dan SDM yang diperlukan. Dilihat dari efisiensinya seperti apa Mbak? Oke, kalau dari pendapat saya pribadi, kalau sebenarnya setuju aja, tapi kementerian saat ini di Indonesia menurut saya ya, saat ini untuk periodenya Bapak Jokowi itu sudah dirasa cukup sih. Dan juga job desk-nya juga sudah mencakup beberapa job desk yang krusial gitu ya. Jadi saya rasa untuk anggaran saat ini itu bisa diefektifkan aja di kementerian yang saat ini sudah ada aja gitu ya. Jadi dikembangkan saja kementeriannya. Gitu sih Mas. Sedikit Mas, harapannya untuk Prabowo Gibran yang akan memimpin Indonesia ke depan, terutama untuk membuat kabinet Indonesia yang tentunya ingin semakin lebih maju. Harapan saya sih lebih ke bagaimana mereka menata ketimpangan sosial yang ada ya kan, dan lapangan pekerjaan sih tentunya kan buat kita kaula muda kan, selain yang lulusan dari universitas ataupun sekolah-sekolah kan butuh lapangan pekerjaan gitu. Katanya kan mau Indonesia emas katanya kan.
gitu. Kalau dari Mbaknya sedikit boleh? Oke, boleh. Kalau dari aku pribadi sih harapannya ya semoga Indonesia jadi lebih baik lagi, dan juga di bawah Presiden Wakil Presiden Prabowo Gibran ini bisa menjadi Indonesia yang lebih cerdas lagi nanti ke depannya, dan juga tidak melukai hati masyarakat sih gitu. Jadi bisa menaruh kepercayaan gitu ya. Gitu aja sih Mas, cukup. Baik, terima kasih atas waktunya. Oke. Hati-hati di jalan. Ya, pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan masyarakat tentang pembentukan kabinet di masa Prabowo Gibran. Memang hingga saat ini usul dan juga masukan ini masih diterima oleh pihak dari Prabowo Gibran. Untuk sementara demikian laporan saya langsung dari wilayah Sudirman, Jakarta. Kembali ke Anda di studio, Caca.